maaf ya, ini Ustaz Imron saya pakai apa jas gitu, pakai sorban kan lagi dingin ini, bukan lagi pengen gaya-gayaan, bukan. Ya, mohon maaf ya. Dasinya Pak Ade dasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ajim ala sayyidina Muhammadin. Niftahi babi rahmatillah anta jama'a billah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati Ketua Pengajian Bapak Dimas, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umurnya, bertambah rezekinya, bertambah bininya. Saya hormati guru kita bersama Bapak Amil, Bapak Ustadz Imron. Semoga beliau juga diberikan kesehatan, panjang umur. Beliau mudah nikah lagi. Saya hormati para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, yaitu Bapak RW Dedi, Bapak RT Sulaiman yang jemput tadi saya. Masya Allah, senang banget saya. Memang lagi menjadi hujan gitu, dijemput, alhamdulillah, doa saya dikabul sama Allah. Mudah-mudahan Bapak RT Sulaiman panjang umurnya, rezekinya bertambah ya. Terus bininya juga bertambah. Kalau berani sama bini. Yang saya hormati Bapak RT Juki sebagai pembawa acara, Bapak RT Saiful. Tadi ada Ustaz siapa itu? Sahrian, Bapak Ustaz Sahrian. Dan saya hormati bapak-bapak semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat ini Allah memberikan kepada kita sekalian, sehingga nikmat ini kita bisa manfaatkan untuk duduk di majlis taklim. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini mendapatkan berkah, mendapatkan ilmu, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang taat beribadah, cinta kepadanya, senantiasa membaca salawat. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tadi Ketua Bapak Dimas bilang katanya ambulannya turun mesin. Dalam kitab Mukassafatul Qulub karangan Imam Ghazali, orang yang nanti di akhirat tanpa hisab adalah orang yang duluan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Orang yang dermawan tanpa hisab. Pakai duluan udah. Nulis sudah duluan. Hah? Kenapa? Tanpa dihisab, sedekahnya duluan banyakkan. Yang saya hormati abang saya, Bang Makbul, Bang Aden, lupa saya, Masya Allah. Bang Makbul, Bang Aden, maaf Bang. Ya, Masya Allah. Belum kesebut lupa Bang. Iya, makan dulu guru saya, guru PA. Kalau begini serius-serius kan ngantuk ya Pak ya? Nyantai aja gitu. Dalam kitab Al-Hayyil Fatawi, barang siapa orang menuntut ilmu niatnya karena Allah Ta'ala, maka satu langkahnya itu diberi sama Allah 100 pahala. Makanya tadi Bapak RT Sulaiman muter ke rumah saya, 100 pahala dikali itu berapa langkah. Nah sebentar nih Bang Makbul pulang, muter. Paling kata temannya stres Bang Makbul. Bilang lagi ngapalin tadi kata Ustaz gitu. Ya. Kata Sayyidina Ali,
Orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada tahun yang lalu, dan orang yang merugi adalah orang yang sama saja tahun yang lalu, dan orang yang celaka adalah orang yang lebih buruk daripada tahun yang lalu. Maknanya apa? Oh, dulu nggak pernah ngaji, duduk di majlis taklim. Tahun ini mah duduk di majlis taklim. Ini orang yang beruntung. Dulunya suka tahajud, suka duduk di majlis taklim. Ya begitu-begitu baik, pekerjaannya kagak nambah-nambah, kira-kira begitu. Orang yang celaka adalah yang dulunya rajin ke majlis taklim, bentrokan sama ini satu orang gara-gara omongan ngambek, dia kagak datang ngaji. Ini orang yang celaka nih. Lu mah kalau ngeliat muka dia kayak ngeliat monyet. Ada yang gitu. Aduh kagak ngaji ya. Ini adalah orang yang merugi ini. Orang yang maaf, orang yang celaka ini. Padahal dia digoda sama setan. Ini kita selalu nyalakan setan. Jadi ada tiga ternyata. Ada jin yang goda kita, ada setan yang goda kita, jangan ada iblis yang goda kita. Jangan kesinggung Bang Makmur saya ngomong iblis. Ya kan sudah minta maaf. Bang Makmur kalau saya ngomong iblis suka kesinggung ya. Apa tugas jin? Tugas jin itu adalah bagi manusia agar orang itu picik dan licik. Apa sih orang licik itu? Dibagi mau, bagi kagak mau. Itu orang licik itu namanya. Ini digoda sama jin. Apa tugasnya setan? Tugasnya setan menjadikan orang jahat dan berbuat maksiat. Ini tugasnya setan. Lalu tugasnya iblis apa? Tugasnya iblis supaya jadi orang yang sombong. Pulang ngaji, Bang Adin gaya, pakai sodor, pakai peci, tanya sama orang, pulang bang, belum, nongkrong dikaji-kaji ogah. Hati-hati tuh pahalanya hilang tuh. Tuh anak buahnya iblis tuh yang begitu. Makanya pakaian begini yang saya mah sunnah. Yang kedua dibeli nama bini. Pakai apa bini? Dibeliin lama udah pakai. Jas juga sama. Saya mah kagak pernah beli, orang bini saya sayang sama saya. Mau nggak beli sudah sama bini. Alhamdulillah. Kawin nama siapa? Abi. Bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus. Kita takut banget Pak kalau hujan begini nih, bapak-bapak makan kalau lagi zikir begini. Kalau makanan keluar, langsung deket. Ada di situ tidak ada? Ada. Makanya tadi Ustaz Imran disingkat sama dia. Dia tahu. Bapak-bapak mah begitu. Lagi zikiran sampai gila belakang. Dan makanan keluar tegar, paling duluan. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menciptakan kematian dan akan menghidupkan orang yang mati itu di alam kubur, dan mencatat bekas-bekas yang dia lakukan dan mencatat apa yang dia lakukan ketika di dunia ini. Dan ini kita duduk di sini. Ini saya lagi bertanya tadi baru datang ini kok ada kangkung. Sejak saya ngaji gitu, ngisi majlis salim ada kangkung di sini. Apakah buat saya semua gitu? Berharap ya. Ya kan berharap boleh namanya. Jangan minta cutak namanya. Nah iya, biasanya udah kayak kelinci ini mah. Kangkung doang, dagingnya orang ada. Jadi Pak, jangan khawatir, orang yang duduk di majlis taklim dicatat sama Allah, bekas-bekas yang kita dudukin itu juga dicatat. Walaupun tidak pikirannya, dengerin ceramahnya, dengerin pelajarannya sambil tidur saja, sambil kentut. Insya Allah dapat pahala. Walaupun gajinya boleh ngutang, dapat pahala. Walaupun di rumah malah lagi berdega sama bini, gitu diajak main bini orang mau. Lagi ngeruut, datang hanya sekali, hilang tuh masalahnya, pikirannya hilang semua. Makanya kita doain ya Baya, yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakit. Yang lagi sakit gigi semoga penyakitnya giginya dihilangin. Gak ada yang berani. Jadi bahagialah orang yang duduk di majlis taklim ini.
Ini malaikat lagi nyatet, lagi berebut nih malaikat. Dan bekas-bekas yang kita tinggalin dicatat semua. Oh, dia mah dulu bekas ngaji di sini, sholat di sini, ngaji di sini, maulid, itu dicatat. Bekas-bekas kita nanti jadi saksi. Ketika nanti di alam kubur, malaikat rahmat diperintahkan nama Allah, uktubil hasanah. Almarhum, almarhumah, catat amal kebaikanmu ketika di dunia. Nggak ada pulpen, pakai telunjuk. Nggak ada tinta, pakai air lidahmu. Nggak ada buku, pakai kain kapan. Makanya jangan khawatir, Pak. Yang baru tobat nih, baru setahun 2 tahun, jangan khawatir. Kalau ikut sama Ustadz Imron, sama Ustadz siapa lagi tadi, sama Ustadz Erden, insya Allah selamat. Iya, orang ke jurang. Dicatat tuh ketika ditanya sama malaikat, man rabbuka, kagak bisa jawab. Emang ikut Ustadz Imron doang. Ustadz Imron berak, dia ikut berak. Ustadz Imron ngaji, dia ngaji. Ustadz Imron kawin lagi, dia kawin. Salah. Ustadz Imron maulid, dia ikut maulid. Insya Allah yang begitu selamat. Ketika malaikat munkar nakir nanya sama Allah, ya Allah, ini ada umat namanya Makbul, kagak bisa jawab pertanyaan saya, bagaimana ya Allah? Malaikat, itu si Makbul, maaf, itu Makbul sono bukan sini. Itu si Makbul jadikan kuburnya radah min riyadil jannah. Aku sudah tugaskan malaikat rahmat untuk mencatat amal kebaikannya ketika di dunia, ketika dilihat kain kafannya banyak catatan amal kebaikannya sehingga kuburnya menjadi radah min riyadil jannah. Kalau seandainya kata Nabi, alam kubur itu diperdengarkan bagaimana siksaan di alam kubur, bisa jadi kita yang menghantarkan orang yang meninggal dunia, kita nggak akan mau. Apa teriakan orang alam kubur? Ya Allah, ampuni saya, kasihani saya ya Allah. Saya pengen kembali lagi ke dunia ya Allah, jadi orang baik, jadi orang soleh. Saya ingin bersedekah ya Allah. Gitu ngomong. Makanya kita nih yang masih hidup dikasih waktu sama Allah. Ada waktu sedikit manfaatin buat beramal kebaikan. Isi masjid. Ini luar biasa. Semangatnya bapak-bapak di sini luar biasa, walaupun hujan. Ya karena yang isi pengajiannya Syahrul kan. Bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kematian itu adalah awal daripada kehidupan kita menuju alam akhirat. Nanti ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam kiamat, ada alam dibangkitkan, ada alam dikumpulkan, ada alam mizan, dan ada alam jembatan siratal mustaqim. Ketika nanti begitu sayangnya Nabi amat kita, ketika kita di padang mahsyar, Nabi sujud. Ditanya oleh malaikat Jibril sama Allah, wahai Jibril, ya itu kekasihku, ngapain sujud baik udah lama banget, minta apa? Padahal Allah datang supaya malaikat Jibril supaya ada tugasnya. Ditanya, wahai Rasulullah, kekasihnya Allah, engkau sujud lama banget, minta apa kamu? Wahai Jibril, tolong sampaikan ke Allah, aku tidak kuat melihat umatku yang berada di padang mahsyar kepanasan. Naik Jibril ke Allah, ya Allah, ternyata kekasihmu Rasulullah SAW memohon kepadamu agar umatnya yang di padang mahsyar diangkat langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kabulkan Jibril. 70.000 umatnya Nabi Muhammad naikkan langsung ke surganya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Nanti ketika mizan, itu ada 3 syafaat, ada 3 pertolongan. Yang pertama rahmatnya Allah, yang kedua syafaatnya Nabi Muhammad, yang ketiga syafaatnya guru. Rahmatnya Allah, orang yang menjaga syariatnya Allah ketika di dunia, cinta kepada Allah. Yang kedua syafaat kepada Nabi Muhammad, kepada kita, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan orang-orang yang senantiasa membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata 4 malaikat? Yang pertama adalah malaikat Jibril. Barang siapa orang membaca salawat minimal 10 sehari,
Maka ketika nanti dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, akan aku gandeng tangannya dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Makanya selawat jangan ditinggalin, biar urusan kita, utang kita banyak, tunjangan kita banyak, anak yang satu ingusan, yang satu cengean. Ya, masih ada sih ya. Jangan tinggalin itu selawat. Itu kata siapa? Kata malaikat Jibril. Yang kedua kata siapa? Kata malaikat Mikail. Barang siapa orang yang senantiasa istiqamah, dia baca selawat 10 kali atau lebih, maka nanti di padang mahsyar di akhirat, aku memohon kepada Allah agar aku memberikan minuman dari telaga Kausarnya Allah. Apa kata malaikat Israfil? Barang siapa orang membaca selawat 10 kali, maka aku akan sujud kepada umatnya Nabi Muhammad yang membaca selawat 10 kali agar dosanya diampuni sama Allah, sampai dosanya diampuni sama Allah. Yang terakhir, apa kata malaikat Israfil? Barang siapa orang membaca selawat 10 kali, maka dicabut nyawanya seperti dicabut nyawanya para nabinya Allah. Bahkan dikatakan orang yang soleh, yang suka membaca selawat, dicabut nyawanya seperti tepung yang lembut, di atasnya ada rambut, rambutnya dicabut. Seperti itulah orang-orang yang soleh, dicabut nyawanya, begitu lembutnya oleh malaikat Israfil. Yang berikutnya, barang siapa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dibarengin ketika kita baca selawat, kita pun harus cinta. Kalau nggak ada cinta, repot. Ada di zaman Nabi namanya Soban bin Munabah. Soban bin Munabah ini ganteng, keren, gede, tinggi, ganteng. Mana-mana Nabi pergi, dia ikut. Suatu ketika Soban bin Munabah ini nggak diajak sama Nabi berhari-hari. Ketika pulang, Soban bin Munabah kurus kering seakan-akan sedang sakit, ditanya sama Nabi, antum marid? Lah ya Rasulullah. Jangankan 1 hari ya Rasulullah, jangankan 2 hari, jangankan 3 hari, jangankan 4 hari, ini berhari-hari engkau tinggalkan aku. Aku mengkhawatirkan engkau ya Rasulullah. Aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Aku kangen kepadamu ya Rasulullah. Dan yang aku takutkan ketika nanti aku di surga, aku tidak bersamamu ya Rasulullah. Ini Soban bin Munabah. Begitu cintanya kepada Nabi. Lalu Nabi apa? Nabi mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa orang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan dibersamakan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Yaitu para nabi, para salihin, siddiqin, para orang-orang saleh. Maka mereka itulah teman-teman yang paling baik. Makanya nanti Pak, di akhirat itu banyak orang yang menyesal gara-gara pertemanan. Ya Allah, kenapa dulu saya berteman dengan tukang judi? Kenapa saya berteman orang yang nggak pernah datang ke majlis taklim, yang nggak pernah ke masjid? Saya nyesal sekarang di akhirat. Makanya beruntunglah orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang senang dengan majlis taklim, orang yang senang dengan ulama. Jabir Al-Ansari orang susah, karena saking cintanya sama Nabi. Jabir Al-Ansari kalau kerja, dia nabung buat siapa? Bukan buat dirinya, tapi buat Rasulullah, buat jihad kepada Rasulullah untuk menegakkan agama Allah. Ini orang susah. Nah, kita yang merasa ngaku umatnya Nabi Muhammad, sampai lagi belah. Jangan sampai diimban sendiri sama ketua. Ya, saya yakin kalau Pak RW Gedat sama Pak RT Sulaiman mah ya cuma tinggal nyebut doang. Ya nyebut doang. Jadi di sini mah gak ada duitnya di ATM. Tahu duit siapa di ATM? Yang ketiga, syafaat dari guru. Makanya cintain guru, jangan digedegin guru, jangan dibeda-bedain guru. Jangan cuma dipanggil doang guru ke sini. Datang ke rumahnya, bawain makanan yang enak yang dia suka, dikenal sama guru. Ketika guru doa,
maka kita dapat Pak. Doa Allahumma fir lana dzunubana atau Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina. Kalau walidina itu Pak jamak taksir dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai dari zaman Nabi Muhammad itu dapat semua orang tua. Kalau Daina itu yang ngaji nih di sini mertua kita, orang tua kita. Jadi ketika seorang guru berdoa di tengah malam dia mencucurkan air mata, ya Allah ampuni dosa jamaah saya yang pernah diajar sama dia, itu dapat. Itu maknanya guru luar biasa. Kan ada cerita, ada seorang yang sederhana. Orang sederhana dia nanam singkong kata-kata. Dia pengen bagi tuan gurunya karena senang, pengen dikenal sama gurunya, pengen disayang sama gurunya. Dia datang, bos. Tuan guru, ini ada singkong buat tuan guru. Alhamdulillah, ente sehat, alhamdulillah, berkah. Apa kata tuan gurunya sama bininya, Neng? Ya, ada apa? Itu tadi ada yang bawain kambing, itu kasih ke kulit buah, biar dibawa pulang, biar dipelihara sama dia. Singkat cerita, karena ikhlas nih murid, bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Ada muridnya. Tahu muridnya yang satu bawa singkong dikasih kambing. Gua bawa pizza, gua bawa spaghetti gitu kira-kira. Bawa durian, bawa hamburger di sini. Kenal nggak sih hamburger di sini? Orang, lah kampungan amat. Dia bawa tuh durian, dia bawa hamburger. Guru, saya bawa hamburger kesukaan guru, saya bawa durian kesukaan guru. Saya bawa durian montong, saya bawa durian ini. Dalam hatinya, mudah-mudahan gua dikasih kebo. Teman gua dikasih singkong. Pulangnya teman gua bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Elokan gua bawa durian, gua dikasih kambing juga gitu. Apa kata bininya? Apa kata gurunya ketika dia mau pulang? Guru, saya mau pulang. Kata bininya, Neng, coba ambil tuh singkong, kasih tuh murid gua. Lah karena kagak ikhlas dapatnya singkong. Bukan. Makanya kalau ntar saya pulang bawa kangkung ya kebinaan namanya. Guru ketika ditanya, Bang Makbul, ngaji di mana? Gurunya siapa? Dikenalin nggak sama gurunya? Deket sama gurunya, dermawan sama gurunya, ada. Namanya siapa? Ustaz Imron. Panggil Ustaz Imron, panggil. Ketika dipanggil, entah datang Ustaz Imron. Ustaz Imron bener nih, muridnya ente. Bener, murid yang kesayangan. Bukan, ini murid bergajul, murid dengar. Ketika ditanya, bener murid saya, dia ngaji sama saya, dia dermawan, dia baik sama saya. Kasih amal ente. Kan ente sisa 80%, kasih 10% yang buat Bang Makbul sehingga dia bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini manfaatnya guru. Orang tua belum tentu bisa. Guru bisa, makanya luar biasa guru mah. Dunia akhirat tanggung jawab. Gitu kira-kira. Nah ini kan judulnya Uswatun Hasanah. Saya bahas sedikit aja. Jadi nggak melebar ya, karena udah setengah 9 nih, setengah 10. Kasian Ustaz Imron yang punya bini baru. Kalau saya makan bininya masih lama. Kata Sayyidina Ali ketika ditanya sama anaknya Sayyidina Husain, ayah ya, abi ya, selama ini aku dengar bagaimana akhlak daripada Rasulullah. Aku nggak pengen cerita dari beliau, aku pengen cerita dari engkau wahai ayah. Apa akhlak Nabi yang pertama adalah daibal bisnis, menyenangkan orang lain. Ketika seseorang datang kepada Nabi, bertamu kepada Nabi, dia pulang ke rumahnya seakan-akan dia ingin datang lagi ke rumahnya Nabi. Karena apa? Karena luar biasa sambutan Nabi kepada orang yang datang ke rumahnya, yang berbicara kepada Nabi. Kalau kita mah yang datang orang susah, usul baiklah, nyusahin mulu. Tapi Nabi tidak. Begitu juga dengan bininya, Nabi Muhammad nggak pernah manggil babah lu, mak lu, agak.
Tapi Nabi memanggil istrinya Sayyidatu Aisyah dengan ya Humairah. Muka yang kemerah-merahan terkena pancaran matahari. Kalau kita makan jujur banget, bini pakai skincare, mukanya doang putih, bawahnya hitam, kita manggil belang, mana belang. Bini kita gemuk, panggilnya kebok. Bini kita kurus, panggilnya cengcorak. Bini kita hitam, dipanggilnya ajar aswad. Jangan, Pak. Nah besok pulang minta malam praktekin, Pak, sama bini. Ya Humairah. Bang, artinya apa, Bang? Yang kemerah-merahan. Kata bininya, abang buta kan saya hitam. Paling kata bininya, abang amat ya manggil saya ya Humairah. Jadi belajar melembutkan hati bini, karena ini adalah amanah dari Allah. Istri amanah dari Allah, anak amanah dari Allah. Jangan pernah benci kepada bini sampai kita tidur. Karena ketika kita benci sama bini, sampai kita tertidur bangkit kembali, bini kita dilaknat sama Allah. Kalau dia meninggal dunia dalam kondisi laknat, kita yang tanggung jawab nanti di akhirat. Bapak benci sama bini, bini dilaknat sama Allah, dia meninggal dunia, bapak yang tanggung jawab di akhirat. Makanya kalau benci mah sebentar aja, jangan lama-lama, minimal semenit sudah selesai. Kita kan berhari-hari, nggak boleh. Ini amanah, harus kita jaga. Anak sama bini kita harus kita jaga dengan baik. Jangan disia-siakan. Nanti hisabnya berat. Lalu yang kedua adalah husnul khuluq. Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang amat tinggi. Yang memuji bukan malaikat saja, bukan jin saja, bukan manusia saja, bukan hewan saja, tapi yang memuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Suatu ketika akhlak Nabi, Pak. Nabi sudah 3 hari sama kaum Sufa dan Abu Hurairah nggak makan. Suatu ketika menjelang maghrib ada orang yang bawain makanan, katakanlah nasi kebuli sama daging unta. Kata Nabi Muhammad, nanti selesai maghrib kita makan bareng-bareng. Singkat cerita, sudah selesai pikiran untuk ilmu. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, gelar. Digelar, Pak. Ketika digelar, ternyata waktunya sholat isya. Lalu apa kata Nabi? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Diterusin akhirnya, terusin makan. Dalam kondisi makan, lagi enak-enak makan, yang namanya 3 hari, Pak, gak kena nasi, gak kena daging, itu kan perut mules ya. Ada kaum Sufah yang kentutnya baunya bukan main, dan gak ada suaranya. Kata Abu Hurairah, Masya Allah, ada ente di mana lagi makan sama Nabi, ente kentutnya bau banget. Ini muka orang yang kentut, mukanya udah merah, takut ketahuan. Singkat cerita, apa kata Abu Hurairah, nanti ketika sholat isya, kalau dia ngambil air wudhu, maka dia yang kentut. Nah, aku udah tahu siapa yang kentut. Ketika mau sholat isya, apa kata Nabi tadi? Yang makan daging onta, maka semuanya wudhu. Ini rata-rata kaum Sufa makan daging onta semua, wudhu semua. Jadi gak ada yang ketahuan tuh siapa yang kentut. Kata Abu Hurairah, Masya Allah, ajib Rasulullah nutupin aib temennya. Kalau kita mah, ya Allah, di sini RW Gedat kentut habis RW Gedat. Lu makan buaya atau makan setan lu? Makan kodok. Kalau kita makan kentut tile gitu. Kalau orang kaya yang kentut, Bapak sehat. Kalau orang yang kentut, ya orang susah yang kentut habis dikepakin. Ini pentingnya ada, sehingga apa yang terjadilah furqiyah antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Apa kata Imam Syafi'i? Gak usah wudu. Ketika ada yang makan daging onta, gak usah wudu. Itu kan Nabi nutupin aib umatnya, sahabatnya. Apa kata Imam Ghazali? Wudu. Ada tuntutannya dari Nabi, ada tuntunannya dari Nabi. Wudu. Ini yang disebut dengan furu'iyah, perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Jadi itu
Kata Imam Syafi'i, benar muridku Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, betul guruku Imam Ghazali. Kan enak Pak, nggak saling menyalahkan. Kalau sekarang kan yang bid'ah, yang kunut nyalain yang kagak kunut. Jangan. Yang kagak kunut merasa benar, yang kunut merasa benar. Nggak boleh, itu iblis namanya. Tahlilan juga digoda-godain, tahlilan diiri-iriin. Masing-masing amalannya semuanya ada tuntunan. Nah, itu aja. Udah takut kelamaan ini. Bujuk kuning. Saya terserah guru saya dah. Serifan gimana? Dikit lagi. Ketua gimana? Satu lagi ya. Satu lagi dah. Yang terakhir, lainal janib. Nabi Muhammad itu punya akhlak lainal janib. Nabi Muhammad itu lembut, tidak sombong. Yang seharusnya sombong itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya jabatan sebagai pemimpin negara, pemimpin agama, seorang nabi. Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad pemimpin agama, pemimpin negara, jadi nabi. Nggak pernah ninggalin sholat, Pak. Nggak pernah ninggalin sedekah, Pak. Lagi kita orang kamu merawat, baru jadi LT udah kagak sholat, udah kagak datang ke masjid. Kan yang kagak sholat kan monyet ya Pak. Iya, kalau ada satu keluarga bapaknya kagak sholat, bininya kagak sholat, anaknya kagak sholat, berarti keluarga mau bapak yang bilang. Ini mas saya lagi nasihati diri saya Pak RW gitu, biar sama-sama kita ngeramein masjid ini. Jadi jangan pernah menilai guru ini lebih baik. Nah, masing-masing ilmunya, masing-masing ajarannya, masing-masing gurunya. Jadi banyak perbedaan. Jadi kalau saya bahas ini kok beda ya dibahas sama ini ya. Ternyata kita juga masih banyak patokannya. Bisa jadi guru ini belum baca kitab ini. Oh bisa jadi guru ini udah baca kitab ini. Gitu kira-kira. Paham insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Karena saya juga mau ke Cijeruk nih sekarang. Panggilan ceramah. Habis dari Cijeruk ke Bekasi. Kalau ada yang manggil. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.